bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Indah Lestari, absen 26 dari kelas 12 bahasa. Di video ini saya mau menjelaskan tentang integral. Apa sih itu integral? Dari web yang saya baca, integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Dalam artian lain, integral adalah anti turunan dari proses hitung diferensial. Jika dalam diferensial kita terlebih dahulu mengetahui pertanyaan kemudian mencari turunan, maka dalam integral kita mengetahui turunan terlebih dahulu untuk mencari pertanyaan. Untuk video lebih lanjut, mari kita simak video ini. Selamat menonton. Oke, pada video ini saya akan membahas integral fungsi aljabar. Kita mulai dari integral tak tertentu dulu ya teman-teman. Nah, terlebih dahulu teman-teman harus paham dulu nih konsep dari integral. Integral ini adalah anti turunan teman-teman. Jadi kebalikannya dari turunan atau disebut juga anti derivatif. Sebelum teman-teman ketahui, setiap operasi itu kan ada kebalikannya, ada inverse-nya. Misalnya penjumlahan itu kan kebalikannya adalah pengurangan, perkalian kebalikannya pembagian, pangkat kebalikannya akar, dan turunan ini kebalikannya adalah integral. Misalnya kita punya suatu fungsi fx. Kalau kita turunkan maka kita peroleh f aksen x. Nah, bagaimana jika kita punya fungsi f aksen x dan kita ingin mencari fungsi fx? Nah, ini sebaliknya. Dari f aksen x ke fx ini kita integralkan. Oke, paham ya? Integral itu adalah kebalikannya dari turunan. Nah, sekarang kita bahas notasi integral tak tentu. Integral itu simbolnya seperti ini, teman-teman. Integral. Integral dari fungsi fx dx adalah fx plus c. Oke, kita bahas bagian inti video kali ini, yaitu cara menyelesaikan bentuk integral tak tentu. Ada formula dasar integral tak tentu yang perlu teman-teman ketahui. Misalnya kita mau mengintegralkan fungsi ax n dx. Caranya seperti ini. Koefisien dari variabel ini yaitu nilai dari a. Ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan n, jadi kita bagi dengan n plus 1. Oke, lalu pangkatnya ini kita tambah 1, jadi xn plus 1. Lalu kita tambah c. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Integral dari 4x pangkat 5 dx berapa? Ini koefisiennya kan 4, jadi kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan 5. 5 ditambah 1 berarti 6. X pangkat 5 ditambah 1, 6. Oke, jelas ya. Kita bagi dengan pangkat ditambah 1, lalu pangkatnya ini kita tambah 1 juga. Kemudian kita tambah c, atau ini kita bisa ubah 4/6 itu kan sama aja 2/3, iya enggak? 6 plus c. Jadi integral dari 4x pangkat 5 adalah 2/3 6 plus c. Gampang ya, contoh lagi. Integral dari 6x kuadrat plus 4x min 6 dx. Coba.
Berarti 6 dari sini ini kita bagi berapa? Pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan 2. 2 tambah 1 berarti 3. X pangkat 2 ditambah 1, 3. Kemudian ditambah 4. Kita bagi dengan X pangkat 1. Kalau kita tulis 1 tambah 1 kan 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Kemudian dikurangi 6. Nah, 6 kalau kita integralkan 6 itu kan sama aja dengan 6X pangkat 0 kan. Integral dari 6 ini sama aja dari 6X pangkat 0 dx. Jadi kalau kita kasih variabel, ini variabelnya 0. Coba kita integralkan jadi 6 per 0 ditambah 1, 1. X pangkat 0 ditambah 1, 1. Berapa? Jadi 6X. Ya enggak? Nah, jadi kesimpulannya, jika kalian ketemu dengan konstanta seperti ini, langsung aja di belakang konstantanya kalian tambahin variabel X gitu, oke? Setiap konstanta diintegralkan hasilnya itu kemudian kita tambahin variabel X. 6 dibagi 3 itu kan 2X akar 3 ditambah 4 dibagi 2, 2X akar 2 min 6X tambah C. Oke, jelas ya. Satu contoh lagi. Integral dari 3X akar 3 min 4X akar 2 plus 5 dx. Berarti 3 per ini pangkatnya 3, kita tambahin 1, 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Dikurangi 4 per 2 ditambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Lalu ditambah ini konstantanya. Ingat, kalau konstanta kita integralkan tinggal tambahin X di belakang, lalu ditambah C. Selesai. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, lebih jelas gimana kalau misalnya bentuk akar variabelnya dalam bentuk akar atau bentuk lainnya. Gimana kalau bentuk pembagian, perkalian. Nah, biar lebih paham, teman-teman silakan perhatikan 6 contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama ya. Jika fx sama dengan x akar 3n. Untuk setiap n tidak sama dengan 1/3, maka integral dari fx dx adalah. Jadi kita akan mencari integral dari fungsi ini ya. Kita akan mencari integral dari fx akar 3n dx. Caranya seperti yang tadi. Ini koefisiennya itu 1 ya. Jadi 1 per pangkatnya kita tambahin 1. Di sini pangkatnya itu 3n. Jadi 3n kita tambah 1, kemudian x pangkatnya kita tambahin 1. Jadi 3n ditambah 1 ditambah c. Ada nggak ya? Jawabannya adalah E, yang ini ya. Sekarang kita lanjut bahas contoh soal kedua. Integral dari 3x min 5 dx adalah. Integral 3x min 5 di sini koefisiennya itu 3. Jadi 3 kita bagi dengan ini pangkatkan 1, 1 tambah 1, 2. X-nya jadi pangkatkan 1, 1 tambah 1, 2. Kemudian di sini ada konstanta. Kalau konstanta tinggal tambahin X. Kemudian ditambah C. Ini adalah integralnya. Ada nggak? 3 per 2 X kuadrat min 5x plus C. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ketiga. Integral dari 10x akar x dx sama dengan. Nah, kita ubah dulu bentuk akarnya ke dalam bentuk pangkat. Jadi semuanya ini kita ubah menjadi integral. 10x ini kan pangkatnya 1 ya. Jadi 10x pangkat 1 akar x kita ubah menjadi x pangkat setengah dx. Nah, ingat sifat eksponen A pangkat M kali A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M plus N. Nah, jadi perkalian ini 10 pangkat 1 dikali setengah ini kita ubah gunakan sifat eksponen. Jadi 10x pangkat 1 plus setengah. Sekarang baru kita integralkan. Jadi kita peroleh 10 kita bagi dengan 3 per 2 ditambah 1. 3 per 2 tambah 1 itu sama aja dengan 3 per 2 ditambah 1. Satunya kita ubah menjadi 2 per 2 biar penyebutnya sama. Berapa tuh? 5 per 2 jadi 10.
kita bagi dengan 5/2, kemudian X pangkat 3/2 tambah 1 itu 5/2, kemudian ditambah C. Nah, 10 dibagi 5/2 ini sama aja dengan 10 dikali 2/5 ya. X pangkat 5/2 tambah C. 10 dibagi 5 kan 2. 2 kali 2 itu 4. X pangkat 5/2 itu sama aja 2,5 tambah C. X pangkat 2,5 ini kita bisa ubah menjadi X pangkat 2 kali pangkat setengah, kemudian ditambah C. Nah, yang pangkat setengahnya kita ubah bentuk akar lagi, 4x kuadrat akar x plus c. Jadi jawabannya ini 4x kuadrat akar x plus c. Jawabannya adalah D ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 4. Integral 4x dikurangi 3 per x kuadrat dx sama dengan, nah ini kita ubah dulu menggunakan sifat eksponen ya. Ingat, 1 per a pangkat n itu sama aja dengan a pangkat negatif n. Jadi bagian sini kita ubah dulu bentuknya. Integral 4x dikurangi 3 per x kuadrat kita ubah menjadi 3x min 2 dx. Nah, sekarang kita selesaikan. 4 kita bagi dengan, di sini pangkatnya kan 1 tambah 1, 2. X pangkat 2, kemudian dikurangi. 3 kita bagi dengan negatif 2, kita tambah 1, negatif 1. X pangkat negatif 1, kemudian ditambah C. Jadi kita peroleh 4 bagi 2 itu kan 2, X 2. 3 bagi negatif 1 itu kan negatif 3. Di sini ada negatif lagi jadi plus 3x pangkat min 1 itu sama aja dengan 1 per x plus c, atau kita sederhanakan 2 kali 2 ditambah 3 kali 1 per x itu 3 per x ditambah c. 2 kali 2 plus 3 per x tambah c. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut contoh kelima. Integral dari 3x kuadrat min 6x plus 1 dx. Nah, ini kita langsung aja integralkan. Di sini koefisiennya itu 3. Jadi 3 kita bagi pangkatnya 2. 2 kita tambah 1. 3 per 3. X pangkat 2 plus 1. 3 kemudian dikurangi 6. 6 kita bagi. Nah, ini kan ada pangkatnya 1. 1 tambah 1, 2. X-nya kita pangkat 2 kemudian tambah 1. Nah, di sini ada konstanta 1. Kita tambahin variabel X atau langsung aja ditulis X lalu tambah C. 3 bagi 3 kan 1. Jadi sama dengan 1. X pangkat 3 langsung aja X 3. 6 bagi 3 3. Jadi min 3x kuadrat plus X plus C. Ini hasilnya. X kuadrat dikurangi 3x kuadrat ditambah X plus C. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh ke-6. Integral dari 3x min 1 kali x plus 3 dx. Nah, ini jangan langsung teman-teman integralkan. Kita ubah dulu, ini harus ke bentuk penjumlahan ya. Di sini kan bentuknya perkalian. Jadi jangan langsung diintegralkan. Kita ubah dulu bentuknya. Integral dari 3x kali x. 3x kuadrat. Kemudian 3x kali 3 plus 9x. Kemudian min 1 kali x min x dan min 1 kali 3 min 3 dx. Oke, ini masih kita sederhanakan ya. Misal kita sederhanakan lagi jadi 3x kuadrat 9 dikurangi x plus 8x kemudian dikurangi 3 dx. Nah, sekarang baru kita integralkan sama dengan koefisiennya itu 3. 3 dibagi 2 plus 1, 3. X pangkat 2 plus 1, 3. Kemudian ditambah 8. Kita bagi dengan, ini kan pangkatnya 1. 1 tambah 1 itu 2. X kuadrat min di sini konstantanya 3, kita tambahin variabel X. 3x plus C. Nah, sekarang ini kita tinggal sederhanakan aja. 3 bagi 3 itu 1, jadi 1x pangkat 3 atau langsung aja x pangkat 3. 8 bagi 2 itu 4 plus 4x kuadrat min 3x plus C. Jadi jawabannya adalah x akar 3 plus 4x kuadrat min 3x plus C. Ada nggak ya?
Yang ini ya jawabannya. Thanks for watching. Please subscribe.